arahkan untuk memastikan tegaknya supremasi sipil, tegaknya negara hukum, tegaknya tentara yang profesional, tentara yang modern, dan juga supremasi sipil. Misalnya, yang pertama mengenai jabatan-jabatan sipil bagi anggota TNI aktif. Kami mempersoalkan apabila ada anggota TNI aktif yang duduk di jabatan sipil di luar urusan pertahanan, misalnya dalam penanganan masalah narkotika, atau dalam konteks penanganan cyber tapi tanpa ada keterangan pertahanan cyber. Demikian pula di dalam kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada juga kami menyampaikan pentingnya rules of engagement atau mekanisme pertanggungjawaban bagi operasi militer selain perang. Nanti Bung Al-Araf bisa menjelaskan dan juga Bung Muhammad Harifin mengenai bagaimana kontrol supremasi sipil itu bisa tetap tegak dalam konteks pengerahan militer untuk operasi militer khususnya selain perang. Dan juga tadi Bu Halidah Hatta menegaskan pentingnya mengingat kembali pandangan proklamator, salah satu proklamator kita Muhammad Hatta, tentang reorganisasi dan rasionalisasi organisasi militer khususnya angkatan perang. Dan itu tadi Bu Halidah Hatta juga menekankan pentingnya negara kita menjadi negara hukum, tidak menjadi negara kekuasaan. Bu Sumarsi, Pak Bejo Untung tadi menekankan bahwa di masa lalu praktek dui fungsi militer telah menimbulkan kerusakan sendi-sendi kehidupan sosial dan politik, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan juga tidak berkembangnya kehidupan sosial politik demokratis di Indonesia, termasuk juga menyebabkan berbagai penyimpangan peran militer berbisnis, berpolitik, dan juga melakukan urusan-urusan lain. Tadi Muhammad Islah juga menekankan sekali, Pak Anton Sukartono tadi menekankan sekali pentingnya untuk menegaskan kembali pasal 39 bahwa TNI dilarang berbisnis, dilarang berpolitik praktis. Juga pasal 47 tadi Pak Anton Sukartono menegaskan kembali harus mengundurkan diri atau pensiun dini untuk jabatan-jabatan sipil yang tidak dikecualikan di dalam undang-undang. Tadi juga ditekankan kembali oleh Pak Dasko dalam akhir pertemuan bahwa kita sama-sama setuju untuk mencegah kembalinya dui fungsi militer melalui Undang-Undang TNI dan tegaknya supremasi sipil. Kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan, tapi saya mohon Bu Halidah Hatta, Bu Sumarsi, Pak Bejo, Bung Al-Araf, dan juga Bung Muhammad Harifin atau Muhammad Islah untuk bisa menambahkan. Saya mulai dari kiri atau dari kanan? Oh, cukup. Bu Halidah merasa cukup, Bu Sumarsi cukup, Pak Bejo. Oke, satu tadi saya perlu tegaskan bahwa ada kesempatan bertemu dengan anggota Dewan MPR tadi. Saya mengingatkan bahwa negara masih memiliki hutang terhadap penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, ya, khususnya 65 di mana itu korbannya jutaan, ya. Negara harus segera menuntaskan, dalam arti pengadilan hak asasi manusia harus dibentuk, karena kami para korban sampai hari ini belum memperoleh kepastian hukum, sehingga korban belum memperoleh hak-haknya yang dijamin oleh undang-undang, apakah itu LPSK, reparasi, kompensasi dan sebagainya, ya. Sementara itu kalau negara itu ada kebutuhan tentang TNI, mengapa tidak kepada korban? Korban seharusnya mendapat juga prioritas karena kehidupannya sangat-sangat menyedihkan. Jangan disalahkan apabila suatu saat negara akan menyesal, ya. Selama ini mumpung saksi dan korban masih hidup, segera selesaikan. Jangan nanti saling tuding seolah lari dari tanggung jawab. Kami tadi mengatakan ada 356 kuburan massal yang kami temukan. Satu bukti ada kuburan massal, itu artinya ada pembunuhan massal. Kami sendiri ditahan selama 9 tahun, belum teman-teman kami 14 tahun tanpa proses hukum. Dan ini harus diselesaikan. Jadi jangan cuma memberikan TNI, tetapi kami juga harus diselesaikan. Saya bilang tadi, kami masih mengalami represi, dan TNI sampai hari ini masih melakukan pengawasan terhadap kami. Padahal kami adalah negara hukum dan ada supremasi sipil, tetapi nyatanya tentara masih merepresi kami. Begitu. Terima kasih Pak Bejo Untung. Memang tadi kami bahas tentang pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM berat, karena itu juga tidak bisa dilepaskan dari, pelanggaran HAM berat di masa lalu tidak bisa dipisahkan dari menyimpangnya praktik TNI keluar urusan pertahanan, yaitu ke urusan sosial, politik, dan urusan lainnya. Bu Sumarsi mungkin bisa menambahkan tentang itu. Ya. Bu Halidah, saya berharap Ibu masih bisa menambahkan.
Jadi sebelum acara resmi dimulai, Di Usman membawa saya untuk menghadap Pak Dasko selaku pimpinan Dewan dan juga beberapa anggota Komisi 1. Saya berharap sebagai DPR sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan agar mendorong peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 Trisakti, masalah peristiwa penembakan mahasiswa tahun 98 ini dipertanggungjawabkan di meja pengadilan HAM ad hoc, termasuk 12 perkara pelanggaran berat lainnya yang sudah diakui oleh Presiden Jokowi. Kemudian tadi Bapak Sumi Dasko juga Pak Dasko juga di dalam pertemuan tadi menyampaikan bahwa akan baik di dalam pertemuan sebelumnya dan di dalam forum resmi mengatakan bahwa yang saya sampaikan, saya menyerahkan perjalanan perjuangan kami selama 27 tahun bercerita baik tentang peristiwa penembakan mahasiswa itu, bagaimana di DPR, bagaimana di Kejaksaan Agung, dan bagaimana di Presiden, dan ini merupakan sebuah harapan semoga pertemuan pada hari ini melalui pimpinan Dewan bisa mendorong terbentuknya penegakan supremasi hukum dan HAM. Barometernya adalah terbentuknya pengadilan HAM ad hoc Trisakti Semanggi 1 dan 2 apapun hasilnya. Karena pengadilan HAM yang sudah dibentuk, baik pengadilan HAM maupun pengadilan HAM ad hoc, tidak satupun para pelaku baik di tingkat komando maupun di lapangan tidak ada yang dipenjarakan. Kemudian masalah maaf memaafkan, masalah rekonsiliasi, ya rekonsiliasi itu harus ada dua pihak. Ketika ada korbannya juga harus ada pelakunya. Ini yang saya harapkan, dan tadi juga ada kata-kata bahwa untuk perkembangan selanjutnya apa yang kami sampaikan akan disampaikan melalui Pak Usman untuk tindak lanjut terhadap perjuangan panjang peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 yang kami alami. Saya sendiri tadi juga saya katakan, kenapa Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin yang dipermasalahkan hanya peristiwa Semanggi 1 dan Semanggi 2 saja, dan ketika kami menggugat Jaksa Agung ST Burhanuddin melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, kami menang, tetapi menang dan di dalam persidangan itu dinyatakan Jaksa Agung melakukan bedrock atau melakukan pembohongan. Kemudian Jaksa Agung memang mengajukan banding, menang, tetapi sebenarnya kekalahan kami ini disebabkan karena sejak dari awal yang dipermasalahkan oleh pengacaranya Jaksa Agung itu masalah surat banding administrasi menggunakan surat terbuka, yaitu surat kepada Presiden yang kami sampaikan pada saat aksi Kamisan. Semoga pertemuan ini menjadi pintu masuk tegaknya supremasi hukum dan HAM dan terbentuknya pengadilan HAM ad hoc untuk Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti. Ya, rekan-rekan, dua aspirasi tadi sebenarnya sangat berhubungan dengan pasal 65 Undang-Undang TNI dan pasal 74 Rancangan Undang-Undang TNI berkaitan dengan kewajiban anggota TNI untuk tunduk pada jurisdiksi peradilan umum, termasuk peradilan hak asasi manusia, apabila melakukan pelanggaran hukum pidana umum atau pelanggaran hak asasi manusia, dan hanya tunduk pada peradilan militer kalau pelanggarannya memang hanya merupakan pelanggaran hukum militer. Saya persilahkan Bung Al-Araf dan juga Bung Haripin, juga Bung Islah, kalau ada tambahan silakan. Mungkin sedikit saja mengenai operasi militer selain perang. Bu Halida? Pertama, pimpinan Panja tadi ya, RUTNI menyampaikan ada beberapa perubahan di satu poin terkait dengan jabatan sipil.
Panja menyampaikan bahwa untuk Kementerian KKP akan dihapus di DIM sebelumnya ada. Yang kedua untuk di Kejaksaan Agung hanya sebatas jam sipil. Nah, semoga memang perubahan terkait jabatan sipil dibatasi, dan untuk KKP sebaiknya juga seperti yang disampaikan nanti di draft RUU kita akan lihat karena masih dalam pembahasan, dan itu menurut saya harus dilakukan karena sebenarnya cukup di beberapa hal kementerian sudah diatur. Untuk di Kementerian KKP dan di Kejaksaan Agung seharusnya Kementerian KKP tidak perlu ada militer aktif, tadi disampaikan oleh Panja dan itu baik. Jadi KKP semuanya sipil menurut Panja dan kita anggap itu hal yang baik. Yang kedua adalah untuk di Kejaksaan Agung hanya sebatas jam sipil untuk jabatan sipil. Di luar itu mereka harus pensiun sebagaimana sama Panja, dan kita akan lihat nanti di dalam draft akhir seperti apa ya, itu akan kita lihat. Yang kedua adalah terkait dengan operasi militer selain perang, tadinya diperluas menjadi penanganan cyber dan penanganan narkoba. Panja menyebutkan untuk cyber akan fokus di cyber defense supaya pertahanan cyber sehingga aspeknya lebih banyak eksternal bukan ke internal. Yang kedua adalah tentang narkoba akan sudah dihapus karena itu bagian dari kejahatan pidana, dan untuk penghapusan narkoba menurut saya itu harus dilakukan apabila pimpinan Panja mengatakan dihapus dan nanti akan masuk di draft terakhir ya kira-kira RUU pasca mereka rapat. Menurut saya itu hal yang baik, tapi untuk yang cyber juga yang baik hanya sebatas pertahanan negara. Yang terakhir mungkin tinggal OMSP, operasi militer selain perang itu yang masih dalam diskusi ya Pak, di dalam apakah nanti melalui kebijakan politik negara atau melalui konsultasi DPR. Menurut hemat kami, karena konstitusi di Indonesia menyebutkan presiden adalah penguasa tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara, mungkin sebaiknya tetap melalui kebijakan presiden dengan tetap pertimbangan oleh DPR. Nah, ini yang masih dalam pembahasan seperti sampai hari. Tapi intinya ada beberapa perubahan sebagai disampaikan oleh Panja, dan kita beberapa poin tadi baik, meski ada catatan terkait dengan MSP, nanti kita masih menunggu hasil akhir pembahasan Panja, mungkin yang sedang dibahas oleh mereka. Oke, terima kasih Bung Alan. Pak Usman, Terima kasih. tapi kalau dari hasil audiensi dengan Komisi 1 tadi, apakah sudah cukup memuaskan gitu dengan jawaban-jawaban dari? Apakah pertemuan tadi sudah memuaskan atau belum? Sudah cukup memuaskan menjawabkah dengan pertanyaan sipil yang kritikan ini, Bu? Ya, masukan yang disampaikan itu diterima dengan baik dan juga tersampaikan dengan baik, dan kelihatan bahwa diperhatikan dan dicatat. Tentu saja ada masalah yang lebih rumit ya, yang belum selesai sampai dengan saat ini, yaitu kita masih mempunyai masalah HAM di negeri ini. Dan ini memang masih harus terus diperjuangkan. Dari poin yang saya tadi utarakan di dalam adalah pentingnya kalau memang supremasi sipil, maka itu harus juga memikirkan meritokrasi di zaman sekarang ini, keadaan sekarang ini. Jadi sipil dalam karirnya, dalam jabatannya, naik jenjangnya itu harus dilihat pada meritokrasi, dan kekhawatiran bahwa nanti ada jabatan-jabatan yang dipotong oleh masuknya semacam dui fungsi itu. Nah, itu dikatakan bahwa tidak ada dui fungsi, dan itu menjadi butir yang diperhatikan. Karena memang saya sendiri juga mengatakan, mengingat kembali apa yang Bung Hatta pernah dulu sudah atur di awal kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia, bahwa kita perlu mempunyai tentara yang profesional. Jadi harus ada pelatihan, pendidikan yang rigid, yang memang kepada tugas pokok fungsi tentara yang profesional. Karena memang fungsi utamanya adalah pertahanan negara. Jadi bukannya nanti tugas-tugas sipil harus mereka yang lakukan. Sementara itu sipil memang juga harus diberi kesempatan berkembang. Ya, tadi saya tidak menyebutkan soalnya pendidikan ya, tapi karena kita terfokus pada rancangan undang-undang militer. Jadi
dari terbersih, tugas pokok fungsi kepada tentara profesional Indonesia, dan tentu latihan dan juga fasilitas yang baik untuk kepada profesionalisme itu sendiri. Terima kasih. Ada lagi? Dari koalisi Bang, masyarakat rapatnya sipil tadi akan ditutup tetap oleh media, kalau boleh tahu kenapa ya Bang? Rapat tadi tertutup oleh media, tidak bisa. Saya kurang tahu. urusan DPR ini. Mungkin bisa ditanyakan kepada Dewan. Kondisi di dalam ketika ada paparan tadi seperti apa? Kondisinya sih mengalir baik, mengalir secara alamiah saja. Dari pimpinan membuka Pak Dasko, kemudian dilanjutkan Pak Utut Adianto, kemudian Pak Budi Satrio, jelaskan lebih spesifik lagi. Lalu kami secara bergantian menyampaikan pandangan. Saya menyampaikan beberapa catatan pasal, dan Bu Sumarsi menyampaikan pentingnya penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk Pak Bido juga. Bu Halida tadi menegaskan pentingnya mengingat kembali pandangan Muhammad Hatta tentang tentara profesional di bidang pertahanan. Muhammad Islah tadi menegaskan tentang pentingnya larangan berbisnis bagi anggota TNI karena banyak sekali dalam praktek di lapangan Walhi menemukan praktek-praktek keterlibatan militer di berbagai bisnis. Bung Muhammad Harifin dari BRIN juga tadi ikut dan menyampaikan pandangannya. Kebetulan beliau disertasinya tentang operasi militer selain perang. Tadi Bung Muhammad Harifin menegaskan kembali pentingnya prinsip-prinsip di dalam operasi militer selain perang. Dan juga tadi ada Bu Natalia Subagio yang mementingkan pentingnya meritokrasi. Bu Natalia, monggo sini. Bu Natalia sini saya mohon. Ini penting sekali Bu Natalia tadi menyampaikan apa saja, silakan. Mbak, baik. Tadi saya menegaskan saja bahwa pentingnya meritokrasi dalam menjalankan pemerintahan ini dan juga menjaga profesionalisme TNI, karena tanpa keduanya program pembangunan ekonomi tidak akan tercapai. Yang kedua adalah bahwa bukan saja hasil yang penting dari pembahasan ini, tapi prosesnya juga harus dijaga. Proses penyusunan undang-undang ini dan juga nanti PP yang akan turun. Dan dalam penurunan itu prinsip akuntabilitas itu penting sekali. Karena apabila dalam proses pembahasan ini tidak mengindahkan prinsip akuntabilitas, itu nanti hasilnya akan bisa menuju ke impunity dalam turunan-turunan undang-undangnya. Terus yang terakhir yang saya sampaikan adalah bahwa pendekatan keamanan, security, kekuasaan itu tidak lagi bisa dijalankan di zaman sekarang. Jadi zaman sekarang itu sudah berubah. Kalau kita mau mengatasi tantangan pembangunan ekonomi, tidak bisa sekedar menggunakan kekuasaan, itu udah zaman lewat. Jadi proses dialogis, proses akuntabilitas, pertanggungjawaban harus dijaga. Jadi dengan adanya RUU TNI ini kan yang dikhawatirkan adalah alam pikir yang menuju kembali ke kekuasaan, pendekatan keamanan dan kekuasaan dalam dianggap sebagai jalan cepat untuk mengatasi masalah. Nah, itu tidak bisa lagi di zaman sekarang. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon terakhir yang Bang Harifin dari BRIN, Bung Harifin dari BRIN tentang operasi militer selain perang. Mohon satu lagi. Ada satu lagi yang juga sangat penting, yaitu Bung Muhammad Harifin soal operasi militer selain perang. Mungkin singkat to the point pada pokok RUU-nya. Ya, tadi dari Panja menyatakan bahwa operasi militer selain perang itu akan dilaksanakan, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah, kemudian nanti pemerintah juga atau TNI harus meminta semacam izin kepada DPR gitu untuk OMSP itu. Kemudian juga disebutkan bahwa DPR juga bisa menolak atau mengizinkan terjadinya OMSP itu. Nah, tadi saya hanya memberikan 3 catatan penting tentang prinsip-prinsip OMSP. Yang pertama adalah bahwa operasi militer selain perang itu sejatinya adalah suatu operasi yang non-konvensional, jadi bersifat sementara. Jadi ketika tentara melakukan atau TNI melakukan OMSP itu pertama harus ada keterbatasan waktu, kemudian juga ada keterbatasan ruang lingkup karena juga menyangkut dengan tupoksi dari aktor keamanan atau pertahanan negara lainnya. Kemudian juga harus ada klasifikasi serta klasifikasi dari sumber daya atau pengerahan sumber daya yang digunakan. Jadi saya lebih menekankan kepada restriksi pentingnya keterbatasan pembatasan dalam pelaksanaan OMSP. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kalau nanti mulai